Jadi dalam paparan ini saya akan menyampaikannya ada beberapa video dan sebagainya, dan saya kutip beberapa ayat dari Al-Quran. Mudah-mudahan nanti Pak Hasan bisa mengoreksi jika ada yang salah. Ya, bro. Jadi saya akan putarkan video dahulu. Siap, Prof. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya. When you hear the term artificial intelligence, what comes to mind? Superpowered robots? Hyperintelligent devices? Science fiction has familiarized the world with the concept, but outside of Hollywood, what is artificial intelligence and what can AI actually do? For starters, AI involves using computers to do things that usually require human intelligence. Humans can see with their eyes and process what they see. We can understand our environments and move around within them. Our brains have the ability to see patterns, and we have the ability to understand spoken language. Artificial intelligence is a broad branch of computer science that includes many different terms. In order for computers to achieve these capabilities, they require lots and lots of data. Large data sets allow AI algorithms to identify patterns, make predictions, and recommend actions. Artificial intelligence is already all around us, but today's best AI still can't compete with the human brain in some ways. For example, in 2016, the computer program AlphaGo defeated a legendary professional Go player. But if you asked that same computer to drive a car, or walk, or even play Monopoly, it wouldn't be able to do so on its own. AI's computing power is massive, but our human brains are able to tackle a much wider set of data and methods. Baik, ini saya tampilkan video singkat saja supaya tidak membosankan bagi Bapak sekalian. Jadi paparan saya hari ini ada 5 topik. Mudah-mudahan saya bisa selesaikan dengan waktu yang singkat. Mohon maaf, sebagian materi disajikan dalam bahasa Indonesia, sebagian lagi dalam bahasa Inggris. Jadi topiknya ada 5, seperti sudah tertera di sana. Jadi dari pendahuluan, kemudian pendidikan dari masa ke masa, pendidikan tinggi di era artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan perubahan pola pikir, dan terakhir adalah penutup. Saya sampaikan dari bab pertama tentang pendahuluan. Ini kalau kita lihat bersama-sama bagaimana kita bergerak dari masyarakat 1, masyarakat 2.0, masyarakat 3.0, masyarakat 4.0, sampai masyarakat 5.0. Apa itu masyarakat 1, 2, 3, 4, 5.0 ini? Saya sampaikan di sini. Jadi masyarakat 1.0 adalah era awal. Manusia itu hidup berkelompok, berburu untuk makanan dan menggunakan peralatan sederhana. Gitu. Kemudian meningkat menuju ke masyarakat 2.0, ini era pertanian atau agraria. Manusia hidup mulai menetap, bercocok tanam, serta perkembangan peradaban yang lebih kompleks. Jadi ada kota, ada kerajaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Jadi mulai berorganisasi masyarakatnya. Dan menetap. Jadi pada yang 1.0 ini masih nomaden atau berpindah-pindah tempat. Kemudian berkembang masyarakat 3.0 yang kita sering kenal sebagai masyarakat industri. Ini mulai ada pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk pembangunan industri. Jadi ini ditengarai di sekitar tahun 1800-an. Di Inggris ada revolusi industri, kira-kira seperti itu. Kemudian masyarakat 4.0, ini mulai era informasi. Ya, perkembangan pesat, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian menggunakan internet dan sebagainya, ini sudah mulai pupuslah antara jarak dan waktu. Jadi dalam waktu 1 detik kita bisa tahu informasi atau kejadian apa di negara yang jauh dari kita. Kemudian eh, yang terkini adalah masyarakat 5.0. Jadi ini seringkali disebut sebagai era kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi penyempurnaan masyarakat 4.0, teknologi menjadi bagian kehidupan manusia. Jadi saya rasa Ibu Bapak sekalian sudah familiar semuanya,
tidak ada yang tidak menggunakan handphone. Bahkan hari ini kita bisa berdiskusi, bisa mendengarkan eh, tausiah dari Ustadz Hasan karena kita menggunakan teknologi. Tapi yang penting setelah ada teknologi, jangan sampai kita menjadi seperti robot. Ya, kita harus memanusiakan manusia lagi. Ya, jadi teknologi itu hanya alat. Jangan sampai nanti teknologi menjadi sesuatu yang malah menjadi yang utama. Nah, ini adalah masyarakat satu, 2, 3, 4, dan 5 atau society sebagainya. Selanjutnya ini adalah beberapa ayat yang terkait dengan masyarakat 1.0. Kalau kita lihat tadi bahwa semuanya ada di dunia ini, kemudian eh, ada perintah dalam surat Al-Mulk ayat 15, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya kamu dibangkitkan. Maaf, saya langsung dalam bahasa Indonesianya saja supaya mudah. Tapi ini menunjukkan bahwa pada saat itu memang nomaden, jadi jelajahi penjuru dunia. Begitu. Masyarakat 2.0, ini saya kutip satu ayat saja, sebetulnya untuk masing-masing masyarakat ini ada lebih dari satu ayat. Masyarakat 2.0, Yusuf berkata, bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Ini dari surat Yusuf ayat 47. Jadi kelihatan sekali bahwa makin lama kita sudah mulai bisa bercocok tanam. Begitu. Kemudian masyarakat 3.0, mulai masyarakat industri, ini dari surat An-Nahl ayat 81. Di sini bunyinya kira-kira seperti itu. Saya tidak usah bacakan. Tapi yang mulai adalah bahwa dia menjadikan pakaian bagimu untuk melindungimu dari panas dan pakaian baju besi untuk melindungi dalam peperangan. Jadi di sini industri sudah dimulai. Ya, jadi industri sudah dimulai. Maka ayat dalam surat An-Nahl ini tetap sesuai dengan apa yang sudah kita lalui ya, masyarakat 3.0. Masyarakat 4.0 itu adalah masyarakat informasi. Ini saya kutip dari surat Ar-Rahman ayat 33. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Jadi ini terlihat bahwa sekarang ini adalah era informasi, kita bisa menggunakan internet, kita berdiskusi dengan teman-teman kita di dunia lain, bahkan yang hadir pada pagi ini ada yang dari benua Amerika, mungkin juga dari Australia, mengikuti ngaji bareng online. Kemudian masyarakat 5.0 ini mengingatkan kembali bahwa kita adalah masyarakat atau manusia. Ya, jadi jelas dalam ayat 70 dari surat Al-Isra ini mengatakan, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan jumlah kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Artinya kira-kira adalah kita harus tetap memanusiakan manusia. Jadi jangan memanusiakan robot, gitu ya kira. Nah, ini dari masyarakat 4.0 ke 5.0 banyak sekali perubahan. Ibu Bapak mungkin perhatikan ada istilah cyberspace, ada cloud dan sebagainya. Kemudian pada society atau masyarakat 5.0 mulai ada big data, data di mana-mana, analisis menjadi penting, mulai ada AI di sini. Ya, jadi ada AI, kemudian dari AI ini apa yang terjadi? Ibu Bapak sekalian rasanya sudah banyak yang menggunakan ChatGPT, bisa membuat surat, bisa mengarang tulisan, bisa diajak diskusi dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang makin lama makin makin canggih kira-kira seperti itu. Nah, yang penting apa? Bahwa di dalam masyarakat 5.0 ini adalah bahwa manusia sebagai pusat, bukan lagi teknologi. Jadi keinginannya apa? Hidup dengan nyaman, dengan kualitas hidup yang lebih baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi ini harapan di dalam masyarakat 5.0 ini. Dan dalam masyarakat 5.0 ini apa yang terjadi adalah, maaf kenapa tidak saya mau jalan, adalah
manusia berubah menuju masyarakat 5.0 yang lebih nyaman. Jadi harapannya bahwa kita pindah dari sesuatu yang mungkin dulu sudah nyaman, tapi kita pindah ke nyaman yang lebih lebih nyaman lagi, begitu kira-kira. Ya, sudah kita rasakan, kita bisa pesan makanan menggunakan handphone, bisa pesan kendaraan pakai handphone, bisa komunikasi dengan handphone dengan mudah dengan sanak saudara kita di belahan bumi manapun. Ya, walaupun ini mungkin beberapa anak kecil kalau saya tanya pernah tahu perangko nggak? Mereka tidak pernah tahu perangko karena perangko sudah hilang ya. Walaupun sebetulnya masih ada, tetapi jarang sekali orang menggunakan perangko lagi karena sudah menggunakan WA, sudah bisa komunikasi dengan teman-temannya. Nah, yang penting adalah bahwa pendidikan tinggi memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI ini, AI ini. Ini penting. Nah, pendidikan dari masa ke masa. Jadi perubahan-perubahan teknologi demikian pesat, pendidikan pun sebenarnya juga berubah. Nah, ini saya berikan satu ilustrasi. Mungkin ilustrasi ini Ibu Bapak sekalian yang usianya mungkin sebaya saya atau lebih senior atau di atas 50-an masih ingat ini. 40 tahun yang lalu kalau seorang ibu memarahi anaknya dan suruh masuk ke kamar, maka dia akan duduk di pojok kamar diam saja. Tapi sekarang kalau seorang ibu memarahi anaknya, maka anaknya akan masuk ke kamarnya dan di kamarnya sudah lengkap dengan segala macam peralatan. Jadi malah dia senang. Di sana ada komputer, ada TV, ada game, dan sebagainya. Jadi inilah perubahan-perubahan itu terjadi. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan pendidikan, ya, pendidikan 1.0. Jadi pendidikan 1.0 kalau kita lihat di sini bersama-sama, saya besarkan saja ya. Jadi pendidikan 1.0 ini sifatnya satu arah. Siswa atau mahasiswa itu hanya sebagai penerima informasi dari gurunya. Teacher center, pastinya pendidikan itu berpusat pada guru. Guru yang memiliki ilmu dan menjadi pemimpin di kelasnya. Teknologi mungkin belum diizinkan pada waktu itu. Kemudian pendidikan 2.0, ya. Komunikasi, kolaborasi mulai. Ya, ada ujian dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat, kemudian sudah mulai sebetulnya adanya student-centered approach. Jadi student-centered approach ini sebetulnya adalah kalau kita Ibu Bapak sekalian kenal, sebenarnya pendidikan dasar menengah kita sudah menggunakan istilah CBSA, cara belajar siswa aktif. Itu sebetulnya adalah student-centered approach. Tapi pada waktu itu belum juga jalan, hanya konsep-konsep pendidikan 2.0 ini. Sebagian masyarakat masih agak pesimis dengan cara itu, tapi masih jadi terbatas masih dalam konsep-konsep belum diimplementasikan. Jadi orang berpikir pokoknya sekian jam dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, jam 7 pagi sampai jam 1 siang untuk pendidikan dasar menengah. Kemudian kalau untuk perguruan tinggi, jam-jamnya itu sangat diatur begitu ya. Nah, pendidikan 3.0 sudah berubah. Sudah mulai berpusat pada pembelajar atau siswa atau mahasiswa. Ya, jadi seorang guru atau seorang dosen itu menjadi fasilitator, menjadi penasehat, dan juga harus belajar. Jadi seorang guru pun tidak bisa berhenti belajar karena konsep pembelajaran itu berubah dari masa ke masa, seperti kita tahu dengan konsep-konsep yang saya sampaikan di sini. Kemudian adanya flip classroom. Jadi ini adalah begini, siswa diminta untuk belajar melewati YouTube atau yang lainnya, kemudian nanti pada waktu pelajaran diskusi di kelas, kemudian diberi tugas dan diselesaikan oleh siswa atau mahasiswa. Jadi di sini rasanya lebih banyak dialog. Ya, teknologi dimanfaatkan betul. Dan yang penting apa? Mahasiswa adalah belajar menurut kemampuannya sendiri, self learning. Jadi di sini dituntut mahasiswa harus aktif. Guru atau dosen hanya menjadi fasilitator, seperti yang saya sampaikan di sini ya. Mungkin model-model kelas-kelas klasik tidak lagi ada, ya. Jadi mulai pindah model kelasnya. Bagaimana dengan pendidikan berikutnya?
yaitu pendidikan 4.0. Nah ini, pendidikan 4.0 co-creation, inovasi. Jadi yang dituntut adalah inovasi. Flip classroom, jadi tadi yang sudah saya sampaikan, mahasiswa belajar sebelumnya, kemudian di kelas itu diskusi, kemudian nanti menyelesaikan tugas, dan seterusnya. Kemudian learning is done at home and or outside school. Jadi perhatikan, jadi pembelajaran itu dilakukan di rumah dan di luar kelas atau di luar perguruan tinggi. Di kelas itu untuk diskusi, mengembangkan keterampilannya, dan diskusi di sini dibantu oleh dosennya atau gurunya. Ya, jadi personalized teaching. Jadi ada siswa yang dalam 1 jam selesai, tapi ada siswa lain 2 jam perlu waktu untuk mempelajari satu topik. Itu silahkan. Jadi sangat personalized. Kemudian ini apa namanya, terminologi yang berubah. Yang pasti adalah teknologi bisa digunakan di mana saja. Inovasi berkembang terus dan ini berubah lagi. Jadi saya sampaikan nanti ada konsep education 4.0 ya. Jadi yang diharapkan adalah bahwa para mahasiswa tidak menjadi satu apa namanya, berada di Asia, berada di Bandung, tapi bisa komunikasi teman-temannya dimanapun juga berada. Jadi sehingga bahasa-bahasa yang bisa dimaklumi, kemampuan bahasa asing itu menjadi penting untuk menjadikan siswa ataupun mahasiswa memiliki mitra-mitra di tingkat dunia. Bahkan setelah lulus pun silahkan mau sekolah di luar negeri, mau bekerja di luar negeri, dan seterusnya. Kemudian inovasi, ini menjadi sesuatu yang penting, seperti sudah saya sampaikan tadi, mulai Education 4.0, memang ini inovasi dan kreativitas menjadi tuntutan. Kemudian ya kemampuan teknologi, jadi nantinya kemampuan menggunakan AI, menggunakan ChatGPT, menggunakan laptop, menggunakan handphone menjadi sesuatu yang biasa. Ya, jadi siswa ataupun mahasiswa sudah terbiasa. Kemudian keterampilan untuk bekerja sama dengan temannya, interpersonal, ini juga menjadi penting. Jadi kita menyadari bahwa manusia adalah tidak mandiri, dia harus bekerja sama dengan manusia yang lain. Personalize, jadi ini betul-betul personalize, ini belajar tadi hanya ada orang yang 1 menit juga selesai atau 2 menit selesai, tapi ada orang yang lain yang 1 jam baru selesai dan memahaminya. Jadi ini dilakukan di luar sekolah atau di luar perguruan tinggi, di luar kampusnya. Pas di kampus lebih kepada diskusi-diskusi. Inclusive learning dan mudah diakses. Jadi ini adalah sesuatu, ini adalah kemampuan dari IT, teknologi, information, dan teknologi. Problem based, jadi tidak lagi ditanya misalkan kapan Indonesia merdeka, 17 Agustus tahun 1945, tidak lagi seperti itu. Bahkan ada yang pernah menanyakan ke saya, mengapa Indonesia tidak merdekanya 1 Januari tahun 1, gitu kan lebih mudah, 111. Kalau 17 Agustus tahun 45, maka 17/08/45. Terus ada yang menjawab begini, mengapa tidak 1 Januari tahun 1? Nanti katanya kasihan burung Garudanya. Ya. Sayapnya selembar, ekornya selembar, sisinya hanya selembar. Sementara kalau kita memaknai 17 Agustus 45, kemudian burung Garuda, itu ada 17 sayap, ya, bulu-bulunya, sayapnya ada 17, ekornya ada 8, eh, bulunya, kemudian 45 itu jumlah sisiknya. Jadi kalau 1 Januari nanti burung Garudanya kedinginan katanya begitu. Nah, lifelong dan student driven learning ini menjadi penting Ibu Bapak sekalian. Kita juga tidak hanya menuntut mahasiswa atau siswa untuk belajar sepanjang hayat, tetapi kita pun harus belajar sepanjang hayat. Saya pun juga belajar sepanjang hayat. Mungkin ada rekan-rekan saya di sini karena saya seorang di bidang teknik. Ini setelah saya menjadi guru besar tahun 2020 yang lalu, saya mengikuti pendidikan untuk menjadi profesi insinyur karena itu menjadi kewajiban bagi seorang insinyur, dan alhamdulillah saya lulus pada tahun 2020 pada waktu mulai pandemi yang lalu. Ya, jadi ini menjadi sesuatu yang penting untuk para insinyur karena memang undang-undang keinsinyuran baru diterbitkan tahun 2014, mungkin beda dengan bidang kedokteran
keperawatan dan lainnya. Mungkin di sini Ibu Bapak sekalian dari dokter tahu betul bagaimana untuk keperluan itu. Nah, ini juga perjalanan. Jadi karena teknologinya berkembang, pendidikannya juga berkembang menjadi Education 5.0. Jadi ini hanya saya tunjukkan makin ke kanan, ini menjadi sesuatu yang makin kompleks. Tetapi makin mudah, makin menantang sebetulnya. Ya, jadi cara berpikir pun berubah. Pembelajaran pun tempatnya berubah juga tadi. Tidak hanya di kelas, tapi di luar kelas pun. Ya, bahkan bisa dilakukan dimanapun seseorang siswa itu berada. Jadi inovasi menjadi penting, tapi yang perlu diingatkan adalah bahwa Education 5.0 ini saya tunjukkan di sini bagaimana melakukannya. Jadi maaf ini dalam bahasa Inggris, tapi kira-kira lihat saja yang sebelah kiri yang berwarna ungu saja, yang sebelah kanan tidak usah. Jadi di sini adalah bahwa teknologi itu adalah salah sebagai menambahkan saja alat bantu. Ya, jadi tidak boleh bicara tentang teknologi, tapi mahasiswa harus tahu bahwa teknologinya bisa digunakan begitu. Tapi yang penting apa di sini? Privacy, etika, ya keamanan, kemudian kesadaran bahwa kita menggunakan teknologi dan teknologi adalah hanya alat bantu. Ya, jadi ini yang diharapkan intinya kira-kira seperti itu bahwa jangan sampai nanti seperti dengan menggunakan ChatGPT itu mudah sekali seperti copy paste, niru, plagiarisme itu mudah terjadi tetapi kita harus menggunakan etika di dalam menggunakan teknologi ini. Ya, sehingga pesan yang ingin saya sampaikan sini jelas di situ Education 5.0 is the use of new technologies. Tapi untuk apa? Supaya lebih pembelajaran lebih manusiawi dengan fokus pada kehidupan sosial dan emosional dari mahasiswa. Untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan. Jadi ini malah dikatakan rehumanizes. Maaf ini ada dalam bahasa Inggris Amerika yang di sini Inggris Inggris pakai S ya. Tapi bahwa eh, Education 5.0 itu memanusiakan manusia di dalam apa namanya gelombang mesin ini. Jadi pesan yang disampaikan adalah di sini. Education 5.0 fokus on student, not on technology. Jadi itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi manusia sebagai pusat, siswa ataupun mahasiswa adalah sebagai pusat dalam suatu proses pembelajaran. Nah, ini sekedar mengingatkan kembali bahwa kita guru, mungkin ada sebagian ibu bapak sekalian yang guru, mungkin saya nggak tahu ada putrinya atau putranya atau cucunya ikut hadir menemani di sini. Kita melihat bahwa ada generasi di ruangan ini, di Zoom ini yang usianya di atas 60. Ada yang di daerah sini. Tetapi siswa-siswa kita itu berada di sini. Mereka adalah Gen Z. Saya sendiri termasuk baby boomer. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi dengan yang saya beri warna kotak kuning ini adalah kemahirannya terhadap teknologi. Mereka yang lahir pada tahun 90-an itu sudah istilahnya digital native. Lahir sudah ada handphone, sudah ada segala macam. Sementara beberapa dari kita pada waktu lahir itu belum ada komputer. Meskipun sudah ada, tetapi mungkin kita belum pernah menjangkau komputer. Saya pernah menjangkau komputer pertama kali adalah pada waktu tahun terakhir mahasiswa, dan kemudian alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan bekerja di IBM tahun 1976 sampai 1980. Saya mulai belajar komputer di situ. Ya, jadi digital migrant saya pun termasuk. Kemudian belajar, ada handphone, ada WhatsApp, ada SMS sebelumnya. Kemudian dulu masih menggunakan DOS, menggunakan disket dan sebagainya. Sekarang tidak ada lagi orang bicara disket. Ya, bahkan sudah bicara yang nyimpen datanya ada di cloud. Kalau ditanya cloudnya ada di mana? Di awan. Cloud itu awan ya. Nah itu tadi yang sudah saya sampaikan di sebelumnya ya, slide sebelumnya. Nah pendidikan tinggi di era AI pastilah harus berubah juga. Nah sebetulnya ini saya hanya menunjukkan bahwa ternyata tidak ada satu definisi yang pasti mengenai AI itu apa. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi adalah ilmu dan
teknik untuk membuat mesin menjadi cerdas. Itu kata John McCarthy dari Stanford Uni. Kemudian dari Google mengatakan the science of making things smart. Jadi benda menjadi smart. Ini saya ambil dari sebuah laporan yang diterbitkan oleh UNESCO tahun 2023. Jadi definisinya seperti itu. Pokoknya kita sudah menggunakan, ya sudahlah. Pokoknya kita menggunakan, nggak apa-apa, nggak perlu tahu definisinya, tapi tahu bagaimana etika untuk menggunakan itu semuanya. Ini mengapa mudah terjadi menggunakan AI? Kita lihat bersama bagaimana perkembangan kecepatan komputer dari tahun ke tahun. Satu flop itu adalah kecepatan untuk operasi per detik. Ya, per detik berapa? Misalkan 1 tambah 1 per detik itu 1. Ya, jadi kalau seseorang bisa melakukan beberapa perkalian penambahan dalam 1 detik, berapa kali itu ada di sini. Tapi kita lihat pada tahun itu, tahun 93, masih di bawah 1.000. Ya. Pada tahun 2022 sudah menjadi 1 miliar. Coba bayangkan, 1 miliar. Ya. 10⁹ kali pada waktu jika dibandingkan dengan kecepatan komputer tahun 93, jadi 30 tahun yang lalu. Jadi dalam waktu 30 tahun itu luar biasa perkembangannya. Nah, ini jadi AI atau kecerdasan buatan akan berperan dalam pendidikan. Ya, kita rasanya sudah banyak sekolah-sekolah perguruan tinggi yang menggunakan AI. Walaupun ada juga yang masih agak pesimistis tidak akan menggunakan, tapi ya tidak bisa dihindari, mungkin gabungan dari keduanya yang bisa dilakukan. Ini tidak usah saya sebutkan, ada definisi-definisi saja. Jadi AI ini ada AI yang apa namanya narrow, jadi sempit ininya cara menggunakannya. Ada yang general, jadi lebih luas. Ya, jadi ini tidak usah saya uraikan lebih jauh, hanya untuk pengetahuan saja Bapak sekalian. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Ini juga demikian. Bahwa dulu kita menggunakan classical programming. Bagi Bapak sekalian belajar programming tahu misalkan menggunakan algoritma, ya, ini algoritmik begitu, ada aturan, ada data, kemudian jawab-jawaban. Tapi dengan AI, machine learning, jadi makin lama makin pandai AI ini. Kalau Ibu Bapak sekalian sudah menggunakan ChatGPT, pasti makin pandai ChatGPT-nya ini dengan data-data yang pernah Ibu Bapak sekalian ajak diskusi. Jadi kalau di sini sifatnya algoritmik, di sini menjadi heuristik. Saya tunjukkan lagi, di sini juga demikian, beberapa istilah saja. Artificial Narrow Intelligence, ini ada Inference Engines, Expert System, Grafik, Machine Learning. Nah ini juga ini yang teknologi-teknologi yang berkembang saat ini. Itu. Ya, jadi saya hanya tunjukkan saja. Ibu bapak sekalian sudah usah tahu saja, nggak apa-apa. Tapi yang pasti ibu bapak bisa menggunakan. Jika akan mendalami silahkan. Untuk mendalami silahkan. Tapi yang penting adalah apa? Bahwa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di perguruan tinggi itu bisa dilakukan dengan ChatGPT maupun Coursera. Ya, ini sesuatu yang bisa dilakukan. Mungkin saya tunjukkan apa namanya satu contoh saja. Mohon maaf, saya menggunakan komputer istri saya karena komputer saya tadi ada masalah dengan kameranya. Jadi misalkan kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan misalkan. Berikan penjelasan yang mudah. Kita cek saja ya, saya menggunakan ChatGPT ini. Kita lihat sebentar, dia akan langsung menjawab. Nah, ini dia. Nah, jadi jawabannya singkat ya. Tapi saya akan ganti. Berikan penjelasan tentang
kecerdasan buatan secara komprehensif dan mendalam. Dia akan panjang. Dia akan ceritanya panjang. Jadi ada 2 respons, gitu ya. Ini bagi yang seperti saya yang juga tidak mendalami AI, maka akan pusing. Tapi nggak apa-apa lah, gitu ya. Jadi kita lihat 2 pertanyaan yang sama memberikan jawaban yang sama sekali berbeda. Bapak sekalian, ini sedang mengenerate, mudah-mudahan terlihat. Nah, ini tantangannya masalah etika, kesalahan PDSK, terus kemudian ini maaf, ini dia masih menjawab, belum selesai jawabannya. Jadi kita bisa lihat menggunakan AI, ini bisa belajar dengan mudah. Hmm, Oke, Oke, saya bisa milih salah satu ya, saya pilih yang ini saja. Oke, saya bisa juga punya pertanyaan seperti tadi saya sampaikan. Mengapa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, tidak 1 Januari 1901. Jadi ini dengan jawaban-jawaban seperti ini, guru pun dituntut menjadi apa namanya, harus lebih lebih seksama melihat perkembangan-perkembangan seperti ini. Ini saya tanyakan saja ya, apa yang terjadi? Bingung dia. Nah, oke, dia ceritakan semuanya. Hmm. Nah, jadi ceritakan bagaimana ada kebangkitan nasional dan seterusnya. Nah, terus mungkin saya tanyakan lagi, masih ini serius ini. Bagaimana jika jawaban dikaitkan dengan burung Garuda lambang NKRI misalkan ya? Jawabannya, oh, ada filosofinya di situ. Nah, ini sayapnya hanya belum cukup kuat kalau tahun 1 dan sebagainya. Oke. Baik, ini contoh-contoh bagaimana kita bisa diskusi dan makin lama ini makin mesinnya makin pandai. Nah, 17 sayap di situ ya. Kalau tahun 01 mungkin sayapnya bingung. Hmm, Oke, oke. Jadi dia menjawabnya lebih serius daripada jawaban saya tadi. Oke, Ibu Bapak sekalian ini biarkan saja dia menjawab. Jadi ini yang bisa dilakukan untuk berbagai kegiatan di perguruan tinggi maupun di pendidikan dasar dan menengah. Jika ada ibu bapak sekalian guru bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan ini terjadi ya, penelitian, pengabdian masyarakat dan seterusnya. Ini contoh penggunaan Coursera. Mengapa saya mengambil Coursera? Ini adalah satu platform yang eh, banyak digunakan saat ini. ITB pun sudah membuat, ini ada iCenter, mirip seperti UI juga membuat, sehingga bisa diakses. Memang ini ada biaya yang harus dikeluarkan untuk belajar dari Coursera ini. Nah, mengapa perlu belajar AI? Ini silakan Ibu Bapak sekalian. Di dalam Coursera ini ada yang gratis, ada yang bayar. Nanti saya tunjukkan yang bayar berapa dan seterusnya. Tapi yang penting di sini, pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa AI ini menjadi daya penggerak untuk pertumbuhan ekonomi maupun masyarakat. Jadi mungkin sebentar lagi akan ada masyarakat 6.0, 7.0 yang lebih cepat berubah dibandingkan sebelumnya. Ini diterbitkan oleh World Economic Forum, suatu forum ekonomi dunia yang bergengsi, yang sangat tajam.
seperti tadi di dalam pendidikan 4.0 ya, yang tahun 2020. Ini menggunakan AI, jadi menggunakan Coursera bisa mendapatkan sertifikat bahkan siapapun. Jadi kita bisa mengumpulkan poin-poin. Ini seperti contoh misalkan ini hanya perlu waktu 8 jam. Dan ada yang dalam bahasa Indonesia. Yang diterbitkan oleh ITB juga dalam bahasa Indonesia. Oleh atau perguruan tinggi di Indonesia ya. Nah ini yang dari ITB misalkan. Ini namanya ICE Center. Ini ada banyak mahasiswa yang sudah mendaftar di situ. Kuliahnya ada 182, instrukturnya atau dosen 140, sertifikat yang sudah diterbitkan ada lebih dari 9.000. Kalau yang Coursera tadi sudah jauh lebih banyak. Ya, jadi silakan. Jadi inilah perkembangan-perkembangan teknologi. Kalau gurunya atau dosennya biasa-biasa saja, maka muridnya akan lebih cepat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ChatGPT tadi yang saya gunakan itu baik atau tidak baik? Aman atau tidak aman? Silahkan lihat di dalam slide di sini. Saya coba zoom. Ya. Jadi, apakah menjadi masalah jika output yang dikeluarkan ChatGPT tadi salah? Tidak masalah, oke nggak apa-apa. Jadi Bapak sekalian, ChatGPT juga bisa mengeluarkan jawaban yang salah, walaupun kelihatannya tadi benar. Ya, jadi kita harus menelisik dengan seksama di sini. Kemudian di sini jika yes, ya apakah kita memiliki expertise? Jika tidak, ya sudah lupakan saja. Kalau kita memiliki expertise, apa namanya kemampuan, kepakaran kita di situ, nah silahkan untuk dipelajari. Jadi kapan safe dan kapan tidak safe. Ya ini sama sambil dari laporan yang sama di tahun 2023 dari UNESCO. Ya, jadi UNESCO sudah memberi peringatan jangan sampai kita sembarangan menggunakan. Nah ini kita berhadapan dengan ini untuk perguruan tinggi adalah generasi Z. Untuk di pendidikan dasar menengah itu sudah generasi alfa yang lebih beda lagi apa namanya sifatnya. Ya, untuk generasi Z ini pasti sudah mempunyai kemampuan teknologi. Nah ini sehingga yang ditawarkan adalah VIP Classroom tadi. Jadi sebelum kuliah sudah belajar pakai AI atau tadi Coursera atau dari ITB, dari UI, dari IBM. Kemudian di kelas diskusi dengan dosennya, dengan gurunya, kemudian menyelesaikan tugas. Jadi human friendly. Jadi di sini dengan memanfaatkan ini Coursera ataupun platform lainnya dan ChatGPT, dosen dan mahasiswa akan lebih intensif berdiskusi. Jadi tidak apa namanya tidak lagi satu arah, tapi lebih banyak diskusi. Jadi akan lebih mendorong terjadinya inovasi karena inovasi ini menjadi penting apalagi di bidang teknologi, inovasi-inovasi yang menjadi penggerak dari ekonomi, terutama ekonomi Indonesia, mungkin ya. Nah, dengan perubahan-perubahan itu memang perlu berubah, ya. Jadi ini tunjukkan saja. Ini laporan tahun 2021 dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, pekerjaan yang baru, yang tahun 2018 saja sudah beda dengan tahun 40, ya, 60% bedanya. Ya, jadi ini para siswa, para mahasiswa, guru, dosen diharapkan membaca laporan-laporan dari World Economic Forum ini. Bagaimana apa namanya pekerjaan masa mendatang. Di sini ini juga yang menggelitik, ini yang disampaikan Pak Jokowi minggu lalu. Ya, tapi jangan jadi anu ya, jangan menjadi ketakutan. Jadi kita sedang meningkatkan semuanya ini ada AI ini ada. Kemudian sekarang muncul AI, muncul otomasi analitik, setiap hari muncul hal-hal baru. Dan kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu 85 juta. Ya ini nggak tahu 85 juta ini di Indonesia atau di dunia. Rasanya mungkin agak bombastis angkanya, tetapi ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Dengan AI ini semuanya akan berubah pesat sekali. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan saja. Ini bagaimana kita berubah. Ya, sebetulnya ini sudah terjadi tahun 90-an. Itu ada dunia namanya VUCA,
volatile, uncertain, kompleks. Ini sudah mulai dengan adanya perkembangan teknologi, terutama di informasi ya, teknologi komputer. Apalagi pada waktu pandemi, di tahun 2020, ini ada dunia yang baru namanya BANI. Sudah lebih rapuh, anxious, semakin nggak jelas gitu ya. Incomprehensible. Jadi apa yang terjadi? Kita harus berubah ini. Jadi berpikir yang tadinya biasa-biasa harus berubah menjadi non-linear. Tidak bisa kita melakukan non-linear thinking lagi. Jadi mind mapping menjadi penting, perubahan pola pikir, mindset change. Jadi pesannya adalah ada di sini. Nah ini bagi kita semuanya, ya ini kita semuanya tidak hanya para mahasiswa ataupun eh, siswa yang sebelah kiri ini yang nggak bagus, ya. Takut takut gagal, kalau ada tantangan lari dan seterusnya, ada salah nggak mau. Tapi yang penting adalah yang di sebelah kanan ini, growth mindset. Ya, jadi semua orang punya kesempatan untuk tumbuh. Belajar yang penting itu di sini. Nah, tantangan dihadapi saja. Ini contoh dari perubahan-perubahan itu. Sehingga diharapkan ini adalah kita akan berubah dan bisa mengikuti. Dan sebagai bagian penutup, ini maaf saya agak narsis. Ini saya tampilkan tulisan saya yang mungkin berhubungan dengan apa yang kita hadapi saat ini. Ini ada satu opini saya tulis di Koran Republika tahun 93. Judulnya adalah Universitas Global, Mimpi atau Kenyataan. Saya tunjukkan apa yang dimaksud dengan itu adalah pada waktu itu sudah dinamakan setiap seperti ini. Setiap mahasiswa bisa berhubungan dengan komputer dan belajar. Dan sekarang sudah terjadi. Ya, dulu tidak. Kita bisa pakai Zoom, saat ini bisa belajar dari Pak Hasan dan seterusnya. Ya, jadi ini kita bisa belajar dari gunung. Tadi Pak Hasan tidak tahu saya ada berada di mana ini. Apakah saya di Bandung atau di Jakarta atau di luar negeri? Kita nggak saling tahu. Ya, ini perkembangan-perkembangan yang pesat ini terjadi dan pembelajaran itu didorong dengan sesuatu yang namanya MOOC. Ya, MOOC ini adalah Massive Open Online Courses. Jadi ini adalah kita bisa belajar dengan kemampuan sendiri, kecepatan sendiri, tidak tergantung pada gurunya, tidak tergantung pada temannya yang lain. Kalau bisa cepat, satu hari kita selesaikan satu hari. Mungkin ada siswa yang lain harus selesai dalam satu minggu, ada yang lain lagi selesai dalam satu bulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini hanya sekedar contoh saja dari Coursera. Ini 325 perguruan tinggi, bukan perguruan tinggi aja, tapi perguruan tinggi yang luar biasa. Ada Illinois, Johns Hopkins, Vanderbilt, dan juga perusahaan-perusahaan seperti IBM ikut terlibat dalam penyusunan Coursera ini. Jadi ini sesuatu yang memang luar biasa. Nah, bagi bapak sekalian yang tinggal di Jakarta, mungkin pernah lihat seperti ini, Perpustakaan Nasional. Mohon dilihat ya, ini ada di sekitar Monas. Bagi bapak sekalian, apakah pernah ke sini? Lihat gedungnya seperti ini. Menata bukunya juga luar biasa. Suatu saat mungkin akan menjadi coworking space. Jadi siswa bisa belajar di sini, tidak perlu ke kampus, bisa belajar di sini, pakai internet, koneksi dengan dosennya, diskusi, dan sebagainya. Oke, luar biasa ya. Jadi perubahan-perubahan ini akan sangat-sangat luar biasa terjadi. Nah, ini mohon di Pak Hasan, ini apa namanya, saya cuplik beberapa, saya kutip beberapa ayat Quran yang berkaitan dengan artificial intelligence. Di sini dari surat Al-Alaq, ayat 5, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menekankan bahwa Allah memberikan manusia kemampuan untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan. Kecerdasan buatan atau AI atau AI merupakan salah satu hasil perkembang pengetahuan manusia. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, ini penting. Hati nurani agar kamu bersyukur. Ini dalam surat An-Nahl ayat 78. Ayat ini menyampaikan bahwa Allah memberikan manusia alat untuk belajar, berpikir, dan mengembangkan hal baru, termasuk teknologi.
Ini mencakup kemampuan untuk menciptakan AI yang dapat berpikir dan belajar, meskipun dalam batas tertentu. Jadi ini memberi peringatan juga bahwa AI, komputer itu alat bantu manusia untuk berpikir dan belajar. Berikutnya, saya kutipan ayat lagi. Masya Allah. Ingat ini dari Al-Baqarah ayat 30. Saya sudah sampaikan di sini, tapi intinya adalah menjelaskan bahwa manusia diberi pesan sebagai khalifah di bumi. Salah satu tanggung jawab adalah mengelola sumber daya alam dan teknologi dengan bijaksana. AI adalah satu bentuk teknologi yang harus digunakan dalam kerangka tanggung jawab ini. Kemudian yang terakhir yang saya kutip di sini dari Ali Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan alam semesta dan mengembangkan ilmu pengetahuan. AI adalah hasil dari akal manusia dalam memahami dan meniru proses-proses yang terjadi dalam alam semesta. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mohon maaf jika terlalu teknis, tapi saya mencoba untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak teknis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.